Hey, shalom. Selamat pagi, kembali dengan kita Generation Youth. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, saudara Angga akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kau juga terima kasih Tuhan, Kau telah berikan kami kesempatan pagi hari ini Tuhan untuk memulai ibadah online keempat Tuhan. Kiranya Tuhan ibadah ini Tuhan dapat jadi berkat bagi kami Bapa, untuk kami memuji dan menyembah-Mu serta mendengarkan isi hati-Mu Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita pujian oleh kuasa darah. Satu masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu
semangat? Kalau masih semangat, kita nyanyikan pujian Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di tangannya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menobat. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Akan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menobat. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Dan bagi kami, kita akan mendengarkan firman. Sebelum mendengarkan firman, kita angkat pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi
Halo saudara jemaat dikasih Tuhan. Salam sehat, salam bahagia, salam sukacita di tengah-tengah keadaan dunia yang bergelora hari-hari ini. Ya, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita minta pimpinan Tuhan Roh Kudus untuk membukakan hikmat dan pewahyuan di dalam kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kita doakan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau hari ini kembali kami boleh ibadah online. Kiranya Tuhan memberkati di dalam pemberitaan firman Tuhan online dari awal hingga pada kesudahannya. Roh Kudus memimpin, mengurapi dan memberkati, dan juga para pendengar semua diurapi dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dengan Roh Kudus sehingga kebenaran firman Tuhan sampai kepada setiap kami, menyentuh setiap kami, mengurapi setiap kami dan memberkati setiap kami juga kepada hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Matius pasal 24 ayat 3. Kita mulai membaca yang di bawah perikop permulaan penderitaan. Judulnya nggak enak, tapi ini asik. Kenapa saya bilang asik? Karena justru lewat permulaan penderitaan ini diharapkan kita terhindar dari penderitaan yang sesungguhnya. Jadi kita hanya mengalami permulaan penderitaannya saja, dan lewat permulaan penderitaan ini kita mendapat shock terapi, sehingga diharapkan kita ada sebuah pertobatan, ada sebuah perubahan hidup, ya, sehingga hidup kita lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Kesungguhan kita dengan Tuhan semakin tampak, ya, apalagi dalam hari-hari ini kita ibadah tidak seperti biasanya, ya, untuk menghindari penyebaran virus Corona 19, ya. Salah satu cara pemutusannya yaitu lewat di rumah saja, ya. Saya harapkan kita tetap stay di rumah saja. Mari kita baca di dalam Matius pasal 24 ayat yang ketiga. Saya minta Mas Angga bisa membacakan ayat ini. Matius pasal 24 ayat yang ketiga. Matius pasal 24 ayat ketiga, begini bunyi firman Tuhan, permulaan penderitaan. Ya. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Ya. Ya. Jadi di situ murid-muridnya lagi dekat dengan sang guru. Dia adalah Tuhan Yesus. Dan ini adalah bagian daripada sesi khotbah Tuhan Yesus menjelang dia dihakimi, menjelang dia memenuhi amanat atau tugas daripada Bapa di surga untuk penebusan semua umat manusia. Ya, kita udah diingatkan oleh firman Tuhan, ya, bahwa lewat murid-muridnya yang bertanya kepada Yesus. Saya ulangi di dalam firman Tuhan ini, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jadi sebelum kedatangan Tuhan dan kesudahan dunia, itu ada tanda-tanda yang
memberitahukan kepada kita. Ya, ada tanda-tanda yang memberitahukan kepada kita umat Kristen, sehingga kita umat Kristen tahu, umat Kristen paham, umat Kristen tahu keadaan zaman. Jangan jadi orang Kristen yang tidak tahu akan sesuatu, atau lebih parahnya, jangan jadi orang Kristen yang tidak mau tahu. Artinya dia tahu, tapi nggak mau tahu. Dablek, orang Jawa bilang. Ya, jadi ini hal yang sangat luar biasa. Jadi Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita tanda-tanda kedatangan Tuhan dan tanda-tanda kesudahan dunia. Ada dua hal di sini yang penting, yang layak untuk kita ketahui, sadari, dan pahami, yaitu tanda kedatangan Tuhan dan tanda kesudahan dunia. Jadi sebelum kedatangan Tuhan dan kesudahan dunia, ada tanda-tanda yang memberitahukan kepada kita. Jadi kita dapat warning, dapat peringatan, dan kita lewat warning dan peringatan itu, kita lebih bangun rohani kita, sadar rohani kita, untuk kita mempersiapkan diri. Seperti 10 gadis yang dibagi 2 kelompok, 5 gadis bijaksana atau pandai, dan yang kedua 5 gadis yang bodoh. Ini menggambarkan 2 tipe gereja Tuhan yang hari-hari ini, yaitu gereja yang bijaksana dan gereja yang bodoh. Nah, jangan sampai saudara dan saya masuk dalam golongan gereja yang bodoh. Tuhan mengharapkan supaya kita masuk menjadi gereja yang bijaksana. Artinya apa? Tahu akan sesuatu. Dan tahu akan sesuatu yang akan mendahului kedatangan Tuhan dan kesudahan dunia. Sehingga lewat tanda-tanda itu kita menjadi 5 darah yang bijaksana atau pandai. Sehingga kita bersedia atau menyediakan reserve minyak. Ya, sehingga pelita tetap menyala sampai Tuhan datang, mempelai itu datang, pelita kita masih menyala. Ya. Nah, hari-hari ini banyak gereja Tuhan yang pelitanya padam, dan juga ada yang hampir padam. Mereka udah suam, mereka udah tawar hati. Mungkin kelamaan gak ibadah kali ya di gereja ya. Jadi mereka mengalami ketawaran, mereka mengalami kesuaman. Di satu sisi ketika hari-hari kita bisa beribadah, kita santai-santai, kita tidak memanfaatkan waktu yang ada. Tapi tiba gilirannya kita nggak bisa beribadah di gereja, kita rindu ke gereja, kita kangen bertemu satu dengan yang lain, dan lebih parahnya lagi, kita nggak berubah tentang kesungguhan kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ayo kita belajar bersama-sama tentang tanda-tanda yang mendahului kedatangan Tuhan dan tanda-tanda yang mendahului kesudahan dunia ini. Oke, yang pertama, di dalam ayat yang keempat, itu Tuhan Yesus memberitahukan begini. Mas Angga bisa membacakan ayat yang keempat? Matius pasal 24 ayat keempat, ini bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. 5. Ayat 5, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, inilah yang akan terjadi. Inilah yang akan terjadi. Ya. Kedatangan Tuhan didahului dengan banyak penyesatan. Ya. Kesudahan dunia akan didahului dengan banyak penyesatan. Nah, coba saudara lihat hari-hari ini banyak gereja Tuhan mendapat teguran. Firman Tuhan yang lain berkata,
Dari dalam rumah Tuhan dulu yang akan dihakimi. Ya. Dan dikatakan di dalam konteks yang sama, kalau gereja Tuhan hampir-hampir tidak selamat, bagaimana dengan yang lain? Ya, perhatikan ini. Jadi ini mengingatkan bahwa masih ada kesempatan gereja Tuhan bebenah. Masih ada kesempatan gereja Tuhan memperbaiki keimanannya, kerohaniannya, supaya jangan menjadi 5 darah yang bodoh. Ya. Bahwa akan terjadi penyesatan. Ya. Beberapa di kalangan gereja Tuhan terjadi perdebatan hari-hari ini antara pendeta satu dengan pendeta yang lain, antara pendeta si A dengan pendeta si B, antara pendeta si D dengan si E, dan saling berbantah, saling menangkal, ya, saling menganggap dirinya benar dan yang lainnya salah, pengajarannya benar, pengajaran yang lain salah. Wah, hari-hari ini gereja, khususnya pemimpin-pemimpin gereja, lagi mencari posisi pembenaran. Ya. Padahal firman Tuhan dikatakan bahwa dari buahnya lah kamu akan mengenal pokoknya. Ya. Jadi bukan soal ahli atau pandai berdebat, ahli pandai berkhotbah, tetapi biarlah buah-buah itu boleh nyata hari-hari dalam kehidupan kita. Ya, jadi hati-hati dengan tanda kesudahan dunia atau yang mendahului tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, tentang penyesatan. Ya, banyak nabi-nabi palsu muncul yang tadinya nggak pendeta mengaku diri jadi pendeta. Gampang sekali orang mendapat predikat pendeta. Ya, tampil di Facebook, berkhotbah di YouTube, sudah jadi pendeta. Ya, pendeta karbitan, ya, pendeta jadi-jadian, ya, tanpa proses yang panjang sudah jadi pendeta, sudah boom, sudah terkenal, ya, dipuja banyak orang, disukai banyak orang, dicari banyak orang, ya. Kenapa? Karena mungkin berbagai multi talent, ya, banyak karunia yang dia punya. Apalagi hari-hari ini orang membutuhkan mujizat, membutuhkan hal yang nyata, gitu ya. Tapi mereka lemah di dalam pengajaran. Padahal dalam firman Tuhan dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal aku, kata Tuhan. Jangan sampai kita menjadi gereja yang binasa karena tidak mau belajar firman Tuhan secara benar. Yang dikejar hanya mujizat, yang dikejar hanya berkat-berkat, yang dikejar hanya kemakmuran-kemakmuran, ya, yang dikejar hanya butuh pendeta yang nyata bisa mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Dikejar, pergi kemana dikejar, khotbah di mana dikejar, jadi idola, bahkan menjadi artis rohani, menjadi pendeta artis, ya. Dikejar di mana-mana, diidolakan banyak orang. Padahal dulu pada zaman Yesus banyak orang membenci Yesus, banyak musuh-musuh Yesus. Bahkan ketika Yesus jadi idola dan dijadikan idola, Tuhan Yesus menolak terang-terangan. Ya, kalau kamu mengikut aku, kamu siap bayar harga nggak? Mau pikul salib menyangkal diri setiap hari? Ya, kalau kamu siap membajak nggak? Boleh nolak ke belakang. Dan bagaimana Tuhan menegur keras para pengikut-pengikutnya yang mengikut Tuhan hanya ingin melihat mujizat Tuhan yang dilakukan oleh Tuhan setiap hari. Ya, ikut Tuhan karena ingin dapat mujizat, ingin dapat kuasa, ya, ingin melihat, menyaksikan kuasa, ya, tapi tidak kuat di dalam kebenaran, tidak kuat di dalam firman Tuhan, yang pada akhirnya mereka lemah. Ya, dan dibuktikan ketika Yesus ditangkap, ya, semua orang meninggalkan Tuhan Yesus, termasuk para murid-muridnya sendiri meninggalkan Tuhan Yesus. Padahal berkali-kali Tuhan memberitahukan kepada mereka, aku akan ditangkap, aku akan mati di Golgota. Ya, tapi mereka tidak menyadari
Mereka punya konsep Mesaya, punya konsep Mesias secara tersendiri. Dikiranya Tuhan akan membangun kerajaan di bumi dengan pedang, dengan kehebatan, ya. Akhirnya mereka, dalam bahasa Jawanya, kecele. Akhirnya kecewa. Kenapa? Karena ternyata Tuhan Yesus ditangkap dan tidak bisa berbuat apa-apa, tidak membalas apa-apa, seperti domba korban binatang yang akan dikorbankan kayak kambing conge gitu, saudara, ya, tidak bisa berbuat apa-apa, ya, hanya diam, hanya 7 perkataan salib, ya, dan itu pun Yesus katakan waktu disalib. Dalam perjalanan Via Dolorosa, Yesus tidak ngomong apa-apa. Tapi ketika ada disalib, ada 7 perkataan salib. Salah satunya hal yang luar biasa mengajarkan kepada kita tentang pengampunan, pemaafan, ya, memberkati, sekalipun itu orang-orang yang menganiayanya. Kita juga begitu, saudara, ya. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita harus menjadi gereja yang kuat, ya. Lewat keadaan yang semakin sulit ini, Tuhan izinkan untuk memproses iman kita, rohani kita, menjadi gereja yang dewasa. Hari-hari ini sedang diseleksi oleh Tuhan. Jiwa-jiwa yang tadinya begitu hebat, banyak, melimpah ratusan jutaan, hari-hari diseleksi oleh Tuhan. Dan ingat apa yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus, yang terdahulu menjadi kemudian, yang kemudian menjadi terdahulu. Artinya apa? Akan ada banyak orang-orang bertobat dan mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Tetapi ada banyak orang yang lebih dahulu bertobat, lebih dahulu percaya kepada Tuhan Yesus, tapi pada akhirnya mereka mundur, mereka kecewa dan menolak Yesus, dan mereka tawar hati. Nah, oleh sebab itu jangan sampai, ya, gereja Tuhan mengalami penyesatan di akhir zaman. Ya, ingat, kita harus sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus, bukan karena, bukan jika, tapi ikut Yesus dengan sebuah pengiringan yang punya sebuah komitmen, ya, yang berkata sekalipun, walaupun, apapun, bagaimanapun, sekali Tuhan Yesus, sekali cinta Tuhan Yesus, tetap mengasihi Tuhan, tetap cinta Tuhan dalam segala keadaan apapun, supaya saudara dan saya tidak terjebak, ya, di dalam penyesatan dan disesatkan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, saya tidak membahas semua tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan ini, ya, tentang akhir daripada dunia ini, tapi hanya beberapa aja karena waktu. Mungkin saya bisa lanjutkan untuk khotbah-khotbah berikutnya. Ayat yang ke-6 dari Matius pasal 24, demikian bunyi firman Tuhan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semua itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Garis bawahi, belum kesudahannya. Kenapa? Karena ini tanda yang akan mengawali, yang akan memberikan sinyalemen, yang akan memberikan warning kepada kita tentang kedatangan Tuhan dan kesudahan dunia. Ya. Ayat yang ke-7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan. Perhatikan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ya, hari-hari ini salah satu bencana alam, bencana dunia yang terjadi tentang virus corona, ini salah satu tanda tentang kedatangan Tuhan yang akan terjadi, tentang kesudahan dunia akan terjadi. Tapi semua itu akan diawali dan berikan tanda, berikan sinyalemen, diberikan warning. Supaya apa? Lewat tanda-tanda itu kita terjaga dari tidur kita. Kita sadar dari kelemahan-kelemahan kita. Kita terbangun dari ketidaksadaran kita. Ya, dan kita menjadi orang Kristen yang berjaga-jaga. Kita menjadi orang Kristen yang 5 darah, yang bijaksana atau pandai. Ya,
tidak menjadi orang Kristen 5 darah yang bodoh, ya, atau menjadi hamba yang jahat, hamba yang malas, ya, tapi menjadi hamba yang bijaksana, menjadi hamba yang baik, menjadi 5 darah yang bijaksana, menjadi 5 darah yang pandai. Saudara, hari-hari tentang virus corona. Kalau dulu ada perang dunia 1, perang dunia kedua, hari ini dunia sedang perang dengan corona. Ini perang dunia ketiga, kalau boleh saya katakan. Ya, ini perang dunia ketiga. Semua bangsa, ya, dikerahkan kekuatannya untuk mengatasi corona. Dan ini epidemi yang begitu luar biasa. Penyebarannya begitu masif, begitu cepat. Dan kalau tidak cepat diatasi, meninggal. Wow, mengerikan, saudara. Ya. Nah, oleh sebab itu, semua ini tanda sebelum kedatangan Tuhan. Semua ini tanda sebelum kesudahan dunia. Jadi kita diberikan warning, diberikan peringatan. Jangan jadi orang Kristen yang tidak tahu akan sesuatu, atau tahu sesuatu tapi tidak mau tahu tentang tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan Yesus pernah menegur murid-muridnya. Tuhan Yesus pernah menegur orang banyak, ya. Mereka nggak tahu tentang tanda kesudahan zaman ini. Tanda angin, mau hujan mereka tahu. Tanda alam tentang cuaca mereka bisa baca. Tapi tanda zaman mereka tidak bisa baca. Hari-hari yang terjadi adalah bagian daripada tanda-tanda kedatangan Tuhan, ya, yang harus saudara dan saya waspadai. Jangan tertidur lagi, bangun. Jangan banyak tidur, bangun. Ya, jangan bermalas-malasan, lebih rajin berdoa, lebih banyak baca Alkitab. Ya, lebih erat hubungan dengan Tuhan, lebih erat bergaul dengan Tuhan. Ya, jangan malas-malasan. Lihat, ini sudah menunjukkan akhir dari kesudahan dunia dan mendekati tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, ya. Dan pesan Tuhan, jangan jadi hamba yang tidak tahu sesuatu. Jadilah orang yang betul-betul mengerti akan sesuatu, ya. Oleh sebab itu, Tuhan pesankan kepada kita supaya kita menjadi orang Kristen yang berjaga-jaga dan berdoa, ya. Jangan jadi orang Kristen yang tidak tahu sesuatu. Jangan jadi orang Kristen yang sesat. Jangan jadi orang Kristen yang malas, ya. Kesulitan terjadi di mana-mana hari ini, ya. Oleh sebab itu, Tuhan pesan kepada kita di dalam Matius pasal 25, di dalam ayat 13, ya. Matius 25 ayat yang ke-13, ya, supaya Mas Angga bisa mewakili kita untuk membaca firman Tuhan ini. Silakan Mas Angga. Mazmur. Kok Mazmur? Maaf, Matius, ya. Matius 25 tadi, 25. ya. Ayat yang ke-13. Matius pasal 25 ayat 13, begini bunyi firman Tuhan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ya, kita harus siap, sebab kita tidak tahu kapan saatnya terjadi tentang kedatangan Tuhan dan akhir kesudahan zaman. Pesan Tuhan supaya kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu waspada, berjaga-jaga itu siap sedia selalu. Ya, keadaan baik tidak baik tetap berjaga-jaga. Ya, tidak boleh lengah, tidak boleh lemah, tidak boleh putus asa, tidak boleh kecut dan tidak boleh tawar hati. Oleh sebab itu hari-hari ini perbanyak doa, perbanyak baca firman. Banyak orang kecewa hari-hari ini karena kesulitan atau keadaan yang begitu luar biasa sulitnya. Ya, sebab kalau kita nggak berjaga-jaga, maka kita menjadi orang Kristen yang ditolak oleh Tuhan. Ya, seperti 5 gadis yang bodoh, ya, yang tidak mau
berjaga-jaga, ya. Coba Mas Angga dibaca ayat yang ke-12 dari Matius 25. Matius pasal 25 ayat ke-12, begini bunyi firman Tuhan. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Iya, ditolak oleh Tuhan. Jangan sampai jemaat Tuhan, khususnya gereja Anugerah Efrata, pada akhirnya ditolak oleh Tuhan. Saya, saudara, kita semua mau menjadi gadis-gadis yang bijaksana. Amin. Mau menjadi gereja yang siap sedia, gereja yang bangkit, gereja yang bangun, lewat warning, lewat peringatan, tanda-tanda sebelum Tuhan datang, tanda-tanda sebelum dunia ini selesai. Ya, lewat tanda-tanda tadi, lewat penyesatan-penyesatan, lewat bencana-bencana alam yang hari-hari khususnya COVID-19. Ini bagian daripada tanda yang diberikan oleh Tuhan supaya kita terjaga, terbangun, sadar, dan akhirnya kita menyiapkan rohani kita, mendandani iman kita, mendandani rohani kita, bergaul dengan Tuhan, banyak bergaul dengan Tuhan, supaya kita mendapat kasih karunia seperti Nuh. Nuh dapat kasih karunia karena Nuh bergaul dengan Tuhan. Gereja yang tidak tetap di dalam Tuhan, yang tidak tinggal dalam Tuhan, akan ditinggal oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan hari ini untuk mengingatkan kami bahwa COVID-19 bagian daripada warning, peringatan, tanda-tanda yang akan mendahului tentang kedatangan Tuhan, tanda-tanda yang akan mendahului tentang dunia yang sedang berakhir ini. Olehnya Tuhan, kami boleh berjaga, sadar, dan bangun, mendandani iman kami, mendandani rohani kami, untuk kami menjadi gereja Tuhan yang siap dipertunangkan dengan Tuhan. Jadi gereja yang dewasa, menjadi gereja yang dimurnikan, jadi gereja yang dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua para pendengar, berkati semua para jemaat Tuhan, khususnya jemaat gereja Bethel Indonesia Anugerah Efrata. Tuhan memberkati kita semua sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, shalom saudara. Kita akan mengakhiri ibadah kita untuk kita bersyafaat dan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat pujian Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Amen. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Oh, I worship Your holy name. Oh, I worship Your holy name. Tuhan, berkat-Mu melimpah atas negeri kami, bangsa kami Indonesia, atas kota kami tercinta Surabaya dan sekitarnya, yang hari-hari ini begitu dibuat banyak takut, khawatir karena virus Corona 19. Tuhan, terima kasih untuk tanda-tanda kedatangan Tuhan dan tanda kesudahan zaman yang begitu jelas Tuhan beritahukan kepada kami, supaya kami boleh semakin sungguh-sungguh, boleh semakin terjaga dan sadar, dan mulai bangun rohani kami, bangun iman kami, dan kami boleh didewasakan di dalam iman dan rohani kami, sehingga kami menjadi orang Kristen yang dewasa, yang siap dipertunangkan dengan mempelai pria yang adalah Tuhan Yesus sendiri. Berkati gereja Tuhan, berkati gereja-Mu Anugerah Efrata,
dengan semua jemaat-jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas kami semua. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat yang daripada Bapa, kasih anugerah dan cinta kasih yang besar dan melimpah dalam Yesus, serta pimpinan penyertaan persekutuan oleh dari dalam Roh-Nya yang kudus, mulai pagi hari ini seterusnya bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus, yang percaya dan diberkati Tuhan bersama saya katakan amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, syukur terima kasih, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.